Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuhan Nasir S dengan NIM 21650072. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasal apa saja yang termaksud dalam kasus-kasus jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama itu pencurian identitas. Pasal hukuman perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dengan maksud menguntungkan diri sendiri melawan hukum dengan memakai nama palsu. Bunyi pasalnya yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang, diancam karena penipuan. Sanksi hukumannya ancaman maksimal 17 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua itu adalah phishing. Pasal hukumannya masing-masing pelaku dikenakan jeratan pasal 3, 5, dan 10 Undang-Undang tentang pencegahan tindak pidana pencurian uang. Bunyi pasalnya yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sanksi hukumannya ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan dikenakan denda 10 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga itu adalah malware. Pasal hukumannya pasal 30 ayat 1 pasal Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Bunyi pasalnya yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga perbuatan lain atas harta kekayaannya diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sanksi hukumannya ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan dendanya 600 juta rupiah. Kemudian yang keempat ini serangan ransomware di mana terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Pasalnya Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 3. Bunyi pasalnya yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan menggelar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda sekitar 12 miliar rupiah. Kemudian yang kelima, peretasan atau hacking. Ini terjadi di BPJS Kesehatan. Pasalnya terdapat pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19/2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bunyi pasalnya yaitu kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Kemudian serangan DDoS terjadi pada situs Kondeko. Pasalnya terdapat pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers. Bunyi pasalnya setiap orang yang mengancam melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan, menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana. Ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda sekitar 500 juta rupiah. Kemudian yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual. Ini terjadi
peredaran produk kecantikan palsu di lokal pasar. Pasalnya 197 2009 tentang kesehatan bunyi pasalnya, setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidanakan dengan pidana ancaman hukuman paling lambat 15 tahun dan denda 1 miliar. Kemudian pemalsuan ini terjadi pemalsuan dokumen tambang yang dimana pada pasalnya pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana pasal 55 ayat 1 KUHP bunyi pasalnya dipidana sebagai pembuat biadab sesuatu perbuatan pidana mereka melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Ancaman hukuman dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah. Pornografi anak. Pada pasal 29 pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 bunyi pasalnya yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit. Ancaman hukumannya dengan ancaman hukuman 12 tahun atau denda 6 miliar. Yang terakhir yaitu cyberbullying. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 27A ayat 2 Undang-Undang ITE bunyi pasalnya yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman hukuman dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 1 miliar.